Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi program prioritas nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Badan Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar yang diprioritaskan untuk penguatan koordinasi dan sinergi pada kementerian maupun lembaga teknis yang berada di bawah naungannya dalam menjalankan program prioritas nasional. Anggota Banggar DPR RI Kamru Samad menilai Kemenko Perekonomian memikul tanggung jawab besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global pasca konflik geopolitik. Mengingat nilai tukar rupiah yang masih lemah menyebabkan harga bahan pokok masih relatif tinggi. Di bidang ekonomi tentu kita tahu cukup besar tantangan tahun kedua yang kita hadapi dan kita belum bisa memastikan situasi ke depan seperti apa, khususnya geoekonomi dan juga tantangan domestik kita. Kita mendorong Menko Perekonomian untuk terus menjaga sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga kementerian teknis lainnya, supaya ekonomi kita bisa tetap tumbuh sesuai dengan target APBN kita. Sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi makro APBN tahun 2027, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan di angka 5,8% sampai 6,5% dengan inflasi di angka 1,5% sampai 3,5%. Kamru Samad berharap melalui koordinasi dan sinergi yang solid, Indonesia mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kendan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pos Indonesia memperkuat transformasi dan juga strategi bisnis di era digital melalui evaluasi menyeluruh agar mampu meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar dan juga mengoptimalkan potensi sektor logistik nasional. Di tengah pesatnya perkembangan bisnis berbasis digital, PT Pos Indonesia sebagai perusahaan BUMN terus beradaptasi dan bertransformasi agar tidak tertinggal dengan swasta asing. Untuk mendukung upaya tersebut, Komisi 6 DPR RI mendorong evaluasi dan perbaikan strategi bisnis PT Pos Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono alias Kanang menilai masih terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi oleh PT Pos Indonesia agar mampu bersaing dan menangkap peluang pasar yang lebih luas. Nah, kalau PT Pos ini mampu meyakinkan apakah BUMN, apa kementerian, tentang unit logistik yang kredibel ini, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa semua keperluan logistik akan dihandle oleh PT Pos ini. Kita bicara tentang tanker. Kenapa enggak katakanlah PT Pos ini yang menangani logistik mampu meyakinkan Pertamina, mampu meyakinkan negara bahwa negara mampu untuk membeli sebuah tanker atau beberapa tanker untuk melayani Pertamina, memindahkan daripada minyak dari wilayah Selat Hormuz kepada kita semua. Ini menjadi peluang gitu ya. Komisi 6 DPR RI berharap evaluasi yang dilakukan tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis PT Pos Indonesia, tetapi juga memperkuat perannya dalam memberikan layanan yang cepat dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Bella dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong transformasi distribusi film nasional ke platform digital untuk memperluas akses penonton, menekan biaya distribusi dan juga mendukung platform lokal, serta menjawab tantangan pembajakan dan keterbatasan jangkauan penayangan di daerah.
distribusi film nasional masih terkendala pada tingginya biaya produksi salinan dan belum meratanya jangkauan penayangan di daerah. Komisi 7 DPR RI melalui panja tentang kreativitas dan distribusi film nasional mendorong perubahan sistem distribusi ke arah digital agar film Indonesia lebih mudah diakses masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menyebut tumbuhnya sejumlah platform digital lokal diharapkan mampu menjadi penyeimbang dominasi platform global, sekaligus menjawab tantangan pembajakan digital yang masih terjadi. Dan itu menurut saya cara yang efektif untuk mencapai ke kampung-kampung, ke desa-desa. Kita bisa bayangkan kalau nanti kita bangun sebuah bioskop di sana, padahal sekolahnya masih kacau balau, bangunan sekolahnya, jembatannya, dan segala macam, padahal semua sudah digital. Dan persoalannya, data sudah menunjukkan 240 juta itu adalah pengguna internet. Ya, dan ini kan jadi intinya bukan hanya soal mendukung atau tidak mendukung, realitanya seperti itu. Bagaimana kita make the best out of it. Samuel menekankan pentingnya sinergi dan integrasi bersama dalam pengembangan industri perfilman nasional agar lebih adaptif terhadap era digital. Penguatan platform lokal juga menjadi opsi strategis untuk memperluas akses penonton sekaligus menjaga nilai ekonomi kreatif dalam negeri. Kedepannya, Samuel berharap narasi dan pesan dalam film nasional tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana penyampaian nilai kebudayaan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Esa dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, program Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tulang punggung layanan kesehatan bagi jutaan rakyat Indonesia kembali menghadapi tantangan serius. Kini DPR RI menilai defisit BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar 2 triliun per bulan harus menjadi perhatian bersama agar keberlanjutan pelayanan kesehatan tetap terjaga bagi seluruh peserta. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali bersama kami di TVR 17, pemirsa. DPR RI berpandangan bahwa solusi mendasar yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan kembali pendanaan JKN, baik melalui peningkatan penerimaan maupun tambahan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan pendanaan ini, pemirsa, yang lebih kuat dan juga berkelanjutan, program JKN diharapkan mampu terus memberikan perlindungan kesehatan yang optimal sekaligus menjaga akses layanan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan kembali menghadapi tekanan keuangan. Rasio klaim JKN yang telah melampaui batas ideal, yakni mencapai 108%, menjadi salah satu penyebab BPJS Kesehatan mengalami pembengkakan defisit hingga 2 triliun rupiah per bulannya. Pendapatan iuran sebesar 14 triliun, sedangkan beban klaim mencapai 16,5 triliun per bulan, menjadi perhatian serius Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah untuk segera ambil langkah cepat dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain tingginya rasio klaim, kenaikan biaya pelayanan kesehatan turut dipicu oleh inflasi pada sektor kesehatan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada kenaikan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang sebagian masih bergantung pada impor. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto berpendapat, solusi mendasar yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan kembali pendanaan JKN melalui peningkatan penerimaan atau tambahan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Meski pemerintah telah mengalokasikan suntikan dana sebesar 20 triliun pada 2026, faktanya jumlah tersebut belum cukup untuk menutup kebutuhan pembiayaan. Sehingga yang perlu dilakukan sekarang adalah menyeimbangkan, berarti penerimaan harus naik. Nah itu urusan Menkes. Menkes harus mengkaji betul untuk JKN kita seimbang butuh dana berapa. Di 2026 kita sudah injeksi 20 triliun, tapi ternyata nggak cukup. Nah di 2027 saat kita nanti bahas anggaran, maka kalau defisitnya per bulan 2 triliun, berarti bisa kita hitung kan 2 triliun kali 12, 24, plus kemarin 20 triliun, ini setelah naikannya 50 triliun lah. Tambahan APBN ya, 50 triliun itu kalau kemudian plus 49 triliun, berarti kebutuhan APBN untuk mensupport JKN sekitar 100 triliun, kalau mau sehat. Tapi kembali lagi bahwa pemerintah harus fokus pada anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan yang besar ini lebih ditujukan untuk mensupport PBI, penerima bantuan iuran. Karena orang miskin tanggung jawab negara. Selain dukungan anggaran, Komisi 9 DPR RI juga meminta BPJS Kesehatan melakukan berbagai pembenahan tata kelola untuk meningkatkan penerimaan iuran dan menekan potensi pemborosan. Seperti beberapa yang menjadi sorotan ialah keberadaan sekitar 13 juta peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang berstatus non-aktif dan penghapusan tunggakan kelas 3. Tapi di luar itu memang BPJS sendiri harus terus melakukan perbaikan tata kelola. Misalnya ada sekitar 13 juta peserta PBPU yang non-aktif, ya kan? Padahal dia PBPU kan, ini orang mampu. Kalau orang mampu, perintah PP 108/2013 dipaksa. Apa? Layanan umumnya dibatasi, dikaitkan dengan pengurusan SIM, pengurusan KTP, pengurusan sertifikat, pengurusan misalnya menjadi isu tuh mahasiswa yang mampu dia wajib punya peserta BPJS, yang mampu loh ya, yang tidak mampu ya PBI lah kan itu bagian dari meningkatkan 13 juta yang non-aktif itu agar penerimaan meningkat. Kemudian penghapusan tunggakan yang kelas 3 sampai sekarang kan belum dieksekusi oleh pemerintah. Kalau itu dihapuskan berarti kan menambah iuran baru kan. Kita prediksi tambahnya sekitar 1 triliun lah dari peserta baru itu, berarti kan meningkatkan penerimaan. Dengan jumlah peserta JKN yang telah mencakup sebagian besar penduduk Indonesia, keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi tantangan besar yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPR, BPJS Kesehatan, dan masyarakat sebagai peserta. Defisit yang terus melebar dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas layanan apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah perlu memilih kombinasi kebijakan yang tepat, baik melalui penyesuaian iuran JKN maupun peningkatan dukungan APBN, agar keberlangsungan program JKN tetap terjaga. Pemirsa,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab tantangan baru di sektor kehutanan, mulai dari krisis iklim, perlindungan hutan, hingga kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, penyusunan Undang-Undang Kehutanan yang baru menjadi penting untuk memperkuat tata kelola, memberikan kepastian hukum, dan juga menjaga keberlanjutan hutan Indonesia. Saat ini rancangan Undang-Undang Kehutanan masih dalam tahapan penyusunan DIM dan juga diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat. Untuk selengkapnya berikut laporan Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa Komisi 4 DPR RI saat ini tengah membahas terkait dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, di mana hal ini juga menjadi dasar bahwa baru ini pemerintah mengeluarkan data atau Kementerian Kehutanan sebanyak 2,9 juta lahan atau kawasan hutan ini telah dialihfungsikan sepanjang 20 tahun terakhir atau tepatnya dari 2005 hingga dari 2025. Lalu apa saja nih poin-poin yang menjadi fokus dalam revisi Undang-Undang Kehutanan? Langsung saja kita tanyakan dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Johan Rosihan dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 1. Pak Johan Rosihan, ini sekarang sedang rapat juga nih Pak terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Kehutanan. Kira-kira apa yang menjadi titik poin nih Pak? Pembahasan dari atau nantinya Undang-Undang Kehutanan ini akan dirumuskan? Ya, pertama, bahwa agenda hari ini itu bukan agenda revisi Undang-Undang Kehutanan. Tetapi hari ini adalah RDPU, Panja Alih Fungsi Lahan, Komisi 4 bersama dengan beberapa stakeholder. Ada Panto Gambut, ada Walhi, ada Agung Nusantara, dan Serikat Pekerja Petani Indonesia. Nah, memang masukan-masukan tadi yang diberikan baik oleh Walhi, Panto Gambut, dan lain sebagainya tadi itu banyak masukan-masukan yang kemudian beririsan dengan panja revisi Undang-Undang Kehutanan 4199. Nah, panja sudah bekerja satu masa sidang kemarin ya. Dan ini coba kita lanjutkan. Kalau kemarin itu kan kita masih dalam tahap keliling kampus-kampus besar. Ya, praktis kita bilang di mana fakultas kehutanan ada itu kita coba datangi. Ya. Nah, banyak guru besar yang memberikan masukan-masukan terhadap revisi undang-undang ini. Ya, kenapa itu kita lakukan? Karena ini revisi ini adalah kita jadikan nanti sebagai inisiatif dari DPR. Ya, nah tapi rumusan pasal-pasalnya itu belum kita selesaikan, masih dalam pembahasan DIM, ya, rancangan DIM yang nanti coba akan kita susun secara bersama-sama. Poin tadi Wahli menyampaikan kepada kita bahwa RUU Kehutanan itu harus direvisi secara total. Bukan revisi total, tapi membentuk undang-undang baru tentang kehutanan. Jadi bukan revisi Undang-Undang 41, tapi undang-undang kehutanan yang baru. Nah, ini masuk akal. Kami sudah banyak keliling di beberapa tempat. Contoh misalnya di UGM, mereka pertama kali saya dengar mengatakan bahwa yang paling pertama direvisi itu adalah pengertian hutan. Ya,
pengertian hutan di dalam Undang-Undang 41 itu hanya mencakup tentang hamparan dan tutupan hutan. Tidak ada unsur manusia, tidak ada unsur adat istiadat, tidak ada unsur industri atau apa yang ada di situ. Nah, karena itulah menurut Guru Besar ini ketika manusia masuk di situ, maka hutan itu pasti akan rusak. Gitu. Nah, ini yang coba kita coba cari formulasinya. Kalau kemudian saya sempat juga bertanya gitu, kalau kita merubah pengertian, kira-kira berapa persen dari Undang-Undang 41 ini berubah? Ya kan? Karena menurut saya kalau misalnya pengertian kita rubah, maka pasal-pasal berikutnya juga akan berubah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Walhi tadi itu semacam mendapat pembenaran dari saya bahwa yang mereka inginkan revisi undang-undang total dengan merevisi pengertian hutan itu sendiri, itu kemungkinan ke depan itu akan merubah secara total dari undang-undang kehutanan ini. Pak Johan, konsekuensinya Pak kalau misalkan dengan tadi ada usulan membuat undang-undang baru saja nih daripada yang Undang-Undang 41 tahun 99 itu direvisi. Apakah nantinya ke depan berjalannya proses pengelolaan kawasan hutan ini tidak menjadi tumpang tindih Pak? Tumpang tindih dalam arti apa Pak? Karena ada undang-undang yang masih berlaku di tahun yang lalu belum direvisi tapi malah membuat undang-undang baru seperti itu. Itu kan tinggal kita atur di aturan peralihannya kan. Ini kan teknik kita legislasi saja. Nah, karena itu dengan merubah undang-undang ini atau merevisi undang-undang kan nanti ada pernyataan atau di pasal paling bawah itu bahwa dengan berlakunya undang-undang ini maka undang-undang 41 tinggal kita tunjuk saja mana yang tidak berlaku, seperti undang-undang Cipta Kerja misalnya kan banyak merubah pasal-pasal ketentuan yang ada di beberapa undang-undang karena sudah ditegaskan di dalam undang-undang terbaru, maka kemudian tidak berlaku lagi pasal-pasal itu. Sedikit lagi Pak Johan terkait dengan hal ini, ada nggak sih Pak dari Komisi 4 DPR RI targetnya kapan gitu revisi undang-undang kehutanan ini bisa diselesaikan? Ya kita upayakan ya minimal rancang bangun undang-undangnya itu bisa kita selesaikan di masa sidang ini. Ya, mudah-mudahan, tapi kan terlalu cepat ya. Tapi insya Allah dengan masuk ya dengan bahan atau konstruksi yang sudah dibuat oleh Badan Keahlian DPR dan semangat kerja dari teman-teman panja kehutanan, saya yakin insya Allah minimal batang tubuh secara keseluruhan dari undang-undang ini bisa kita selesaikan pada masa sidang ini insya Allah. Terima kasih Pak Johan atas waktunya, dan pemirsa itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Johan Rosian, di mana sampai saat ini revisi Undang-Undang Kehutanan ini masih dalam tahap penyusunan DIM atau Daftar Inventarisasi Masalah, dan tadi Pak Johan menyampaikan bahwa targetnya bagaimana rangka bangun dari undang-undang atau revisi undang-undang kehutanan ini bisa diselesaikan dalam masa sidang ini. Pemirsa, sekian laporan saya, Salva Triksi, kembali ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda kami akan hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama Zia Ulbar. Baik, terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Wakil Ketua DPR RI minta polisi usut tuntas kasus penyekapan perempuan di Bandung. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung yang diduga berlangsung selama 3 tahun menuai perhatian publik dan menjadi sorotan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut serta menangkap seluruh pihak yang terlibat. Sari Yuliati menegaskan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Menurutnya kasus ini tidak hanya masuk dalam ranah pidana, namun juga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis mendalam bagi korban. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh, termasuk dengan menerapkan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS. Selain mendorong proses hukum yang tuntas, Wakil Ketua DPR RI juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah diminta memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga pemulihan trauma secara berkelanjutan. DPR RI berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan yang komprehensif bagi korban dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI desak pemerintah dan PLN untuk transparan soal pemadaman berulang. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di berbagai wilayah menuai keluhan dari masyarakat. DPR RI mendesak pemerintah dan PT PLN Persero bersikap terbuka dalam menjelaskan penyebab gangguan serta langkah penanganannya. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam, seringnya terjadi pemadaman telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena mengganggu aktivitas rumah tangga, dunia usaha, hingga proses belajar mengajar. Ia menilai ketidakjelasan informasi justru memunculkan berbagai spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kelistrikan nasional. Sebagai mitra kerja BUMN, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah dan PLN tidak hanya menyampaikan penjelasan, tetapi juga segera mengambil langkah nyata agar pemadaman berulang tidak terjadi lagi. Di sini Mufti menegaskan keandalan pasokan listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dijamin demi menjaga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait Wakil Ketua DPR RI minta polisi usut tuntas kasus penyekapan perempuan di Bandung. Serta DPR RI desak pemerintah dan PLN untuk transparan soal pemadaman berulang. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke Anggun. Terima kasih Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.